Shalom guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang pacaran beda agama. Akhir-akhir ini saya melihat banyak pengajar sesat yang pergi kemana-mana menggunakan berbagai media untuk menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran palsu. Inilah yang dimaksud oleh Yesus bahwa akan banyak pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan Injil yang palsu. Baik dia adalah orang Kristen sendiri atau juga bukan orang Kristen. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang menggiring banyak orang masuk ke dalam kebinasaan. Dan mereka menceritakan cerita-cerita palsu yang menurut mereka adalah kebenaran. Tetapi memang hal itu harus terjadi karena kata Alkitab bahwa lalang dan gandum mereka akan tumbuh bersama-sama. Suatu saat nanti gandum akan diambil dan dimasukkan ke dalam lumbung dan lalang akan dipotong dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi ini hal yang sudah pasti terjadi. Dan sedang terjadi banyak penyesatan dan mereka menceritakan Injil yang palsu. Mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Yesus hanya Nabi. Dan ini mereka adalah penyesat-penyesat dan mereka adalah utusan setan yang sedang dilepaskan oleh kegelapan untuk meracuni banyak anak-anak Tuhan di mana-mana. Mereka sedang bekerja dengan giat. Mereka sedang dipacu oleh nyala api kegelapan untuk membakar dan menghanguskan banyak orang. Dan kata Alkitab seperti kata Alkitab bahwa iblis itu akan menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Berhati-hatilah sebab kita sedang berada pada masa di mana banyak penyesatan dan Alkitab sedang diserang habis-habisan. Tetapi percayalah kata Alkitab bahwa minyak dan anggur akan tetap terpelihara. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan, mereka yang bersungguh-sungguh, mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh akan tetap terpelihara iman mereka. Nah, pacaran beda agama. Kalau bicara tentang pacaran, ini sesuatu yang terus jadi hal yang menarik. Kalau kita mengartikan pacaran adalah suatu periode atau masa di mana orang saling mengenal jauh lebih daripada sekedar berteman atau kenal biasa. Dua orang dengan jenis yang berbeda, berlainan jenis, juga mereka menyatukan rasa dan mereka berada pada satu tujuan yang sama, membangun hubungan, kemudian tujuan dari hubungan yang spesial ini adalah untuk menikah. Jadi orang pacaran bukan untuk main-main, coba-coba atau memenuhi status atau juga supaya bisa berbuat ini dan itu, tidak. Orang pacaran adalah waktu di mana orang membangun hubungan, saling mengenal, memastikan diri bahwa inilah pasangan yang tepat yang diberikan oleh Tuhan untuk menuju ke pernikahan. Nah, kapan seseorang bisa pacaran? Tentu bukanlah anak sekolahan atau anak SMP, SMA. Ya, seseorang yang disebut layak untuk pacaran tentu secara biologis atau secara umur dia telah mencapai umur yang dianggap matang dan cukup. Sebab kalau pacaran pada umur yang belum cukup akan punya banyak dampak, ya kan? Secara psikologis, secara kedewasaan, ya akan punya banyak persoalan mental dan emosional. Nah, karena itu orang yang mau pacaran haruslah yang umurnya sudah memadai dan secara emosional, mental, dan secara psikologis dia siap. Nah, kalau pacaran, untuk apa pacaran? Nah, tujuan dari pacaran ini tentu bukan untuk menikmati hal-hal yang kita sedang inginkan. Pacaran itu adalah untuk
saling mengenal dan saling memahami satu sama lain. Sehingga ketika orang itu menikah nanti, dia sudah paham, dia sudah kenal, oh iya seperti ini. Walaupun pengenalan ini bukan berarti telah mengenal keseluruhannya, tetapi seseorang bisa mengambil kesimpulan dan kepastian bahwa orang yang membangun hubungan dengan dia adalah orang yang cocok, tepat, dan bisa dijadikan atau sudah tepat untuk dijadikan pasangan hidup. Nah, pacaran itu adalah saling mendukung, memberikan semangat, belajar membangun hubungan yang sehat, mempersiapkan diri untuk pernikahan dan menemukan kebahagiaan. Itu setidaknya tujuan-tujuan dari pacaran. Ya, sekali lagi tujuan pacaran itu bukan menikmati hal-hal yang belum waktunya. Nah, kemudian apakah pacaran beda agama? Pacaran beda agama artinya menjalin hubungan yang romantis dengan seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan hal ini sudah terjadi dari dulu kala. Kejadian pasal 6 menggambarkan tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Allah tidak setuju dengan perilaku anak-anak Allah yang mengambil anak-anak manusia yang mana saja yang mereka sukai, karena pada waktu itu anak-anak manusia itu cantik-cantik. Sehingga mereka dengan bebas mengambil siapa saja yang mereka sukai lalu dijadikan istri atau suami. Nah, di dalam hidup kita ini ada yang disebut anak-anak Allah dan ada yang disebut anak-anak manusia. Lalu pertanyaannya, siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak manusia? Mari kita jawab. Anak-anak Allah adalah anak-anak orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang lahir dalam Kristus. Itu disebut anak-anak Allah. Makanya kita sering menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak bicara tentang fisik, tidak bicara tentang sesuatu yang biologis, tetapi bicara tentang spiritual. Sesuatu yang adikodrati. Artinya ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa seberapa banyak yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut anak-anak Allah. Itulah alasan bahwa kita yang percaya kepada Yesus disebut dengan anak-anak Allah. Lalu anak-anak manusia yang mana? Anak-anak manusia adalah semua orang yang tidak mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan yang lain? Kalau yang lain itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah tentang bagaimana percaya kepada Yesus. Ini bukan tentang agama, tetapi tentang Juru Selamat Yesus Kristus. Apa akibat kalau kita paksakan pacaran beda agama? Nah, akibatnya tentu banyak. Keluarga tidak setuju, banyak benturan sana-sini, tekanan dalam keluarga, ketidakpastian masa depan. Karena orang kalau beda pasti ada aja bawaannya. Tidak setuju inilah, tidak setuju itu, ketidakcocokan di keluarga, ini maksa harus ikut ke sana, yang sana maksa harus ikut ke sini, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, memang kata Alkitab bahwa anak-anak terang tidak boleh bersatu dengan anak-anak gelap. Terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Nah, karena itu, memang sebagai anak-anak Tuhan, orang harus memisahkan diri daripada kegelapan itu, supaya mereka tinggal di dalam terang, bersama-sama dengan anak-anak terang. Nah, kalau Alkitab tidak mendefinisikan secara jelas memang tentang apa itu pacaran, tetapi Alkitab memberikan gambaran bahwa tradisi Alkitab itu adalah tradisi pertunangan. Tunangan. Jadi itu terjadi pada kisah seperti Ishak, kemudian kisahnya Yusuf, ya. Mereka ditunangkan, kemudian setelah ditunangkan lalu menikah. Jadi tidak ada definisi, tetapi ada kebiasaan yang dibangun oleh Alkitab. Nah, pacaran adalah hubungan yang dibangun oleh kasih dan tujuan Kristus. Itu pacaran Kristen. Jadi kalau orang pacaran di dalam kekristenan adalah mereka membangun hubungan yang didasarkan oleh kasih dan tujuan
Kristus untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi orang Kristen pacaran itu punya tujuan yang jelas, kemudian dia punya cara pacaran juga jelas. Sebab tantangan dalam pacaran itu banyak. Godaan untuk melakukan perilaku-perilaku amoral dan perilaku-perilaku seks di luar nikah. Godaan untuk menikmati dan hidup tanpa status yang jelas, kumpul kebo dan sebagainya. Nah, banyak orang kayak begitu. Mereka tidak mau terikat dalam pernikahan, mereka lalu membangun hubungan dengan sekian banyak orang, melakukan tindakan aktivitas-aktivitas sebagai suami dan istri, tetapi tidak ada dalam pernikahan yang kudus. Nah, kekristenan anti terhadap hal kayak begini. Dan ada juga yang pacaran sesama jenis gitu. Dan jelas betul bahwa kekristenan menolak dan mengharamkan hal-hal ini. Nah, pacaran itu punya tantangan, salah satunya juga adalah ketidakpastian. Sebab pacaran ini adalah hubungan yang cuma dibangun oleh dua orang berdasarkan cinta kasih dan percaya. Tetapi pertunangan itu sesuatu yang lebih kuat. Sudah punya tujuan yang jelas. Pacaran ini punya tantangan lain, yaitu konflik. Cemburu, ketidakpastian, akhirnya konflik dan sebagainya. Nah, apakah kita boleh pacaran beda agama untuk yang Kristen? Tentu Alkitab bilang tidak boleh. Nah, sebab tujuan dari pacaran itu adalah nanti untuk menikah, menggenapi rencana Allah. Sebab anak-anak Tuhan, anak-anak terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Nah, karena itu kita tidak diperbolehkan untuk pacaran beda agama. Untuk apapun alasannya, bagaimanapun alasannya, tidak bisa. Oh, nanti saya menangkan dia, oh nanti saya bawa. Tidak. Kalau kamu menangkan dia, kalau kamu bawa dia ke Yesus, kalau tidak, kamu yang akan dimenangkan. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi anak-anak Allah punya batasan. Sebab kita sedang berhadapan dengan banyak sekali pengajar sesat yang sedang pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan semua orang. Berhati-hatilah, pegang teguh imanmu dalam Yesus Kristus.